apa sesi ini adalah bagian dari program menuju satu dekade Kedai Buku Jenny. Jadi tanggal 27 Februari nanti Kedai Buku Jenny genap berusia 10 tahun. Ya, bahagia sekali tentunya. Ya, terus program ini Buka Buku akan mendiskusikan buku Soundscape Makassar, musik dan cerita tentang kota. Buku ini adalah apa ya? Bagian dari proyek kreatif Hub Academy yang bekerja sama dengan British Council. Jadi tahun lalu kami mengadakan workshop penulisan musik bersama Mas Nuran. Kemudian outputnya adalah teman-teman menulis tentang berbagai macam peristiwa yang memiliki irisan dengan Makassar dan khususnya tentang panggung dan musik di Makassar, yang kemudian kami namai judul bukunya Soundscape Makassar, Musik dan Cerita Tentang Kota. Sejak dirilis Februari tahun lalu, kami tidak pernah mendiskusikannya karena situasi pandemi dan seterusnya, dan mungkin belum terbiasa dengan format virtual seperti itu, dan akhirnya rangkaian kegiatan menuju satu dekade ini kami berusaha untuk menginisiasi diskusi buku tersebut seperti itu. Jadi buku Soundscape itu ditulis oleh beberapa teman-teman gitu yang terlibat dalam workshop penulisan musik, kemudian beberapa teman-teman yang tidak ikut workshop tapi kami mengundang untuk menulis juga dalam buku tersebut seperti itu. Nah, malam ini diskusi kita akan dipandu oleh Mas Radit, Pak Raditya Erlangga. Beliau adalah musisi di Makassar dan sekaligus sebagai seorang akademisi dan researcher. Seperti itu, dia akan menjadi moderator dalam diskusi kita pada malam hari ini. Teman-teman, kalau mau mengajukan pertanyaan nanti bisa melalui kolom chat seperti itu. Nanti moderator yang akan memberikan kesempatan nanti membacakannya dan kemudian akan direspon oleh narasumber. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Raditya Erlangga untuk memulai sesi diskusi kita, diskusi buku kita pada malam hari ini. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Radit. Salam ya, terima kasih Kak Bobi dari Kedai Buku Jenny. Salam kenal semua teman-teman. Saya Radit. Kali ini diminta untuk bertugas sebagai moderator di sesi yang buka buku ya, bisa dibilang nama kegiatannya seperti itu, dengan semangat Kedai Buku Jenny sendiri sebagai suatu ruang yang menampung gagasan dari teman-teman, baik itu musisi, baik itu pelaku seni atau komunitas yang lainnya di Kota Makassar ini. Saya sapa dulu untuk teman-teman narasumber. Halo, salam kenal Mas Nuran. Semoga sehat di sana. Salam kenal juga Mbak Ninin. Halo Mbak Ninin, salam kenal. Semoga sehat selalu semua di sana. Halo. Ya, halo. Halo juga Mas Ale, apa kabar? Semoga sehat selalu. Halo, Mas Radit. Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini mungkin saya mau cerita sedikit dulu sebagai sedikit pengantar tentang buku Soundscape ini, yang mana di awal tahun kemarin saya juga sebenarnya terlibat sebagai narasumber oleh salah satu teman yang kontributor sebagai penulis di buku ini, yang menurut saya sangat saya sangat menyambut hangat kehadiran buku ini. Sebagai musisi ini juga semacam potret atau rekaman tentang bagaimana teman-teman khususnya ya di 2010 sampai 2019 itu melakukan aktivismenya, baik dari cara-cara yang sebelumnya dalam tanda petik itu punya di Kota Makassar ini punya banyak
cara tersendiri di dalam menyelenggarakan sebuah event musik atau gigs-gigs lain sebagai macamnya. Namun di 2010 sampai sekarang ini sangat banyak varian-variannya yang sepertinya membuat geliat skena di Kota Makassar itu bisa dibilang tumbuh dengan sangat baik di berbagai tempat yang sebelumnya saya alami tidak banyak tempat-tempat yang saya pikir bisa menjadi epicentrum dari gigs-gigs yang bisa tumbuh secara mandiri maupun dikelola secara besar oleh perusahaan ataupun organizer yang profesional gitu. Nah, yang menarik dari buku ini yang sudah sempat sedikit saya lihat bahwa upaya dari teman-teman itu baik dari musisi maupun teman-teman yang juga aktif di komunitas, mereka atau kita semua itu ketemu dalam suatu kesadaran kalau ini perlu dicatat gitu, ini perlu ditulis entah dalam metode mungkin bahasa ininya jurnalisme musik yang bisa saya bilang sangat-sangat menggembirakan karena banyak band ataupun kelompok-kelompok komunitas musik juga yang sekiranya butuh kayak semacam ini penting untuk dijadikan sebagai suatu selain karya musik, ini penting untuk dijadikan sebagai suatu hal yang wajib untuk dikerja. Menurut saya seperti itu. Nah, yang menariknya di sini kita juga saya akan langsung mulai dari mau tanya-tanya dulu nih, mulai dari Mas Nuran. Halo Mas Nuran, sebagai editor tentunya di buku ini, dan juga sebagai narasumber dari workshop yang kemarin ya Mas. Iya. Nah, saya mau nanya kayak gini Mas, sebagai musisi mencatat atau merekam atau menulis atau mendokumentasikan dalam bentuk tulisan itu bagi saya ya musisi yang itu menurut saya bukan kerjaan saya gitu, bukan kerjaan saya. Nah, pentingnya sebenarnya bagaimana merawat ini Mas, atau dari apakah pekerjaan ini harus dijalankan oleh musisi, karena saya merasa ini memang penting untuk semakin terus dibuat pendokumentasian dari bentuk tulisan atau jurnalis musik gitu Mas. Ya sebagai pengantar mungkin itu dulu ya Mas Nuran ya. Iya. Jadi kalau menurut saya kupikir kerja pengarsipan itu penting untuk semua orang sih kupikir ya. Jadi bukan cuma buat musisi sih, tapi semua orang mungkin yang terlibat di dunia musik ya. Karena bisa dibilang kerja pengarsipan di Indonesia itu kan juga bisa dibilang agak ini ya, tertinggal jauh lah ya dengan banyak negara misalkan soal musik terutama ya. Nggak banyak yang punya inisiatif membuat dokumentasi atau pencatatan konser atau peristiwa musik gitu ya. Dan akibatnya ada banyak orang yang kesusahan ketika misalkan mau nulis skripsi atau nulis tesis atau bikin artikel lah paling nggak untuk merujuk peristiwa-peristiwa di tahun 70 itu mungkin nggak banyak gitu ya, ada 80 gitu. Itu karena kurangnya pengarsipan. Nah, yang lebih susah dicari lagi biasanya justru selain kerja pengarsipan itu adalah arsip atau catatan sejarah sebuah kota. Misalkan selama ini kan kalau industri musik di Indonesia sebelum internet ada gitu ya, itu kan berarti kan era-era 90-an 2000-an awal itu kan biasanya terpusatnya di Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar kayak Jogja gitu. Tapi ada banyak kota-kota yang sebenarnya punya geliat musik menarik gitu ya. Geliat musiknya itu udah lama, dari era-era 80-90 itu udah aktif, tapi nggak ada yang mencatat itu gitu. Ya contohnya misalkan Makassar gitu. Itu kan kalau dari baca bukunya teman-teman ini kan berarti kan dari era 90-an itu kan geliat musiknya udah hidup banget di Makassar gitu. Masalahnya kan siapa yang mencatat peristiwa-peristiwa ini? Siapa yang mencatat nama-nama pelakunya? Dan nggak ada yang mau gitu. Ya akhirnya mau nggak mau ya harus nulis sendiri. Makanya di kata pengantar saya tulis
sejarah kota kita sendiri aja gitu. Nggak usah nunggu orang lain yang harus nulis gitu. Nggak usah nunggu misalkan jurnalis musik menulis sejarah sebuah kota musik gitu. Jadi kupikir semangat untuk menuliskan arsip kota itu sendiri itu penting dimiliki oleh ya orang-orang yang berkecimpung di dunia tulis menulis atau dunia pengarsipan, dunia kreatif di sebuah kota gitu. Jadi pas Kak Bobby cerita bahwa Makassar akan bikin buku soal kancah musik di Makassar, itu saya jadi keinget itu anak-anak Patehan di Jogja itu. Jadi ada sebuah daerah namanya Patehan, itu di belakang keraton. Itu kampungnya kecil gitu. Ya tipikal kampung di Jogja gitu ya, kecil tapi guyup gitu ya. Jadi di sana itu ada dulu tempat namanya rumah buku, radio buku. Jadi kerja mereka adalah kerja pengarsipan. Nah, jadi orang-orang di radio buku itu ngajak anak-anak muda di Patehan untuk belajar menulis. Dan setelah mereka dianggap bisa menulis dengan baik, mereka diajak menulis tentang sejarah kampung Patehan itu sendiri. Jadi inisiatif seperti itu yang kurasa penting gitu. Jadi ketimbang kita menunggu orang lain menuliskan sejarah kota kita sendiri gitu ya, mending kita berinisiatif melakukan kerja-kerja itu, pengarsipan sendiri. Dan sebelum Soundscape ini kan ada buku Ritme Kota itu yang diterbitkan oleh teman-teman Malang. Itu kan juga semangatnya sama, menuliskan semangat kota sendiri, musik di kota Malang. Dan pikir semangat-semangat seperti ini yang harus ditularkan ke kota-kota lain sih. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, Mas. Mas Nuran, menariknya selain ini pencatatan sebagai arsip dan pendokumentasian yang boleh dikata banyak media yang bisa cover hal-hal tersebut, Mas. Jadi misalnya dalam perjalanan sebuah kota ada event musik di situ, ada pertemuan orang, pertukaran gagasan, pertukaran karya, presentasi karya, ada penemuan makna-makna baru dari setiap interaksi tersebut. Dari saya, dari kacamata musisi melihatnya karya musik itu bisa jadi salah satu bentuk pendokumentasian. Karya musik yang misalnya lagu dia menceritakan tentang suatu tempat di kota dia. Apakah itu tidak cukup, Mas? Karena tadi kan kita berangkat dari bisa dibilang pembacaan bahwa peristiwa musik itu perlu dicatat dengan gaya jurnalisme bisa dibilang jurnalisme warga, jurnalisme musik yang akan berbeda dengan pendokumentasian peristiwa dengan medium karya musik. Nah, menurut Mas gimana tuh, Mas? Apakah harus dua-dua ini saling melengkapi? Akan sangat keren ketika karya lagunya di cover oleh jurnalisme musik atau dicatat, didokumentasikan melalui catatan-catatan seperti apa gitu, Mas? Kalau menurut Mas Nuran nih, monggo, Mas. Kalau menurut saya, maksudnya ini ya, mungkin titik berangkatnya adalah seringkali, apalagi lagi-lagi ya sebelum era pra internet gitu ya, band-band 90 2000-an gitu, kayaknya musiknya semangatnya bersenang-senang gitu. Jadi seringkali mereka luput pada pengarsipan. Jadi biasanya justru malah kiprah-kiprah band itu diingat orang gitu ya, tapi nggak ada bukti keberadaannya, paling sudah album gitu ya, oh ini ada album, tapi nggak ada catatan pernah konser apa, konser di mana, terus ada peristiwa apa. Makanya aku pikir pencatatan-pencatatan seperti ini itu penting untuk ya jadi ini aja, jadi semacam arsip bahwa oh dulu pernah ada memori ini, kejadian ini, konser ini oleh band ini misalkan, atau mencatat profil sebuah band gitu. Karena seringkali kan lagi-lagi itu tadi karena band ini nggak punya arsip yang bagus tuh. Jadi kita ngomonginnya band ini nggak punya arsip bagus sehingga kayak seperti dilupakan seiring waktu gitu. Jadi itu terjadi di banyak kota lah ya. Ada kalau di ngomongin kota saya gitu ya, di Jember gitu, ada banyak band-band yang di tahun-tahun 90 atau 2000-an awal itu sudah punya album, terus sudah lumayan konser sering lintas kota dan segala macam, pergerakan musiknya juga lumayan hidup.
tapi karena nggak ada yang mencatat itu gitu, jadinya ya udah itu cuma dibicarakan dari mulut ke mulut aja. Oh dulu di tahun segini tuh ada band ini gitu. Terus oh dulu pernah ada konser ini seperti ini jalannya gitu, dan ricuh misalkan. Itu nggak ada pencatatannya, itu ya ada dari mulut ke mulut gitu. Dan dapatnya lagi ketika narasumber yang mungkin bisa menceritakan sejarah itu sudah meninggal misalkan. Dulu di Jember ada band-band tahun 70-an itu lumayan hidup ya di Jember. Tapi karena nggak ada yang mencatat dan nggak ada yang inget, nggak udah dilupakan begitu saja gitu. Terus narasumber yang bisa menceritakan itu juga udah pada meninggal. Di Jember itu kan kalau ngomongin kota saya ya, di aku belum begitu paham soal teknis Makassar, mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin. Jadi di Jember tuh tahun-tahun 40-an itu lumayan banyak band-band, istilahnya band perkebunan ya, karena disponsori oleh PTPN gitu. Itu yang ada sejarahnya cuma berupa foto gitu, dan nama gitu. Jadi kita tahu band ini namanya ini sebelumnya, tapi ya udah kayak nggak ada cerita ini band dari mana, terus kok bisa ada band ini, dan bagaimana band ini terbentuk, terus mereka main di mana aja, kayak nggak ada ceritanya. Karena yang bisa cerita sudah pada meninggal, dan kayaknya emang nggak ada arsip soal itu kecuali foto gitu. Dan kupikir itu juga menimpa banyak sekali, katakanlah band-band rock 90-an gitu ya, band-band zamannya Festival of Zelebor gitu. Karena nggak banyak soal band itu, ya udah kececer aja. Jadinya ya akhirnya agak kesusahan gitu, misalkan mau nyari band-band rock era 90 di bulan rock Zelebor gitu. Saya baru dapat itu kemarin, ada jurnalis namanya Alex Palit, sorry. Itu dia bikin buku soal finalis rock Zelebor gitu. Ternyata ada banyak band-band yang saya nggak pernah tahu ini band pernah ada gitu. Oh ternyata ada band ini, ada band yang dari Madura segala macam gitu. Mungkin karena nggak ada di internet segala macam, jadinya kalau nggak ada buku ini mungkin agak susah juga saya ada tahu band ini gitu. Saya pikir itu pentingnya pencatatan dan pengarsipan sih. Jadi pikir seperti itu sih. Jadi penting sih. Jadi kalau band misalkan sebuah band di Makassar misalkan ngerasa ingin tetap punya arsip, bisa juga bisa dimulai dengan bikin arsip sendiri, kalau enggak misalkan buat blog atau medsos. Itu kupikir juga jadi pengarsipan yang paling mudah dilakukan sih. Maksudnya nggak usah menunggu ada orang yang nyatet gitu. Walaupun ya idealnya ya ada orang yang mencatat pengarsipan, ada orang yang melakukan pengarsipan seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Radit. Siap Mas Nuran, makasih. Jadi memang sebenarnya kayak baik karya musiknya sendiri maupun peristiwa event musiknya itu ya harus dicatat sebagai rekam jejak sejarah dan juga sebagai suatu peristiwa yang penting gitu Mas, biar lebih komplit antara karya musiknya dalam bentuk apapun, pentas pertunjukannya dalam bentuk apapun, dan juga persoalan tulis menulisnya juga harus tercover rapi gitu. Oke, makasih Mas Nuran. Untuk Mbak Ninin, halo Mbak Ninin, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, ini mau tanya-tanya sedikit nih Mbak Ninin nih soal jurnalisme musik nih Mbak. Misalnya dari kegiatan di Makassar atau di kota-kota lainnya yang Mbak sempat sudah dokumentasikan mungkin dengan berbagai macam metode, misal riset kah, atau dalam bentuk reportase lainnya, atau kegiatan-kegiatan lainnya Mbak, mungkin bisa diceritain sedikit Mbak, karena di ini juga sih yang menarik bahwa ada satu tulisan yang menyita perhatian saya asik di buku Soundscape ini tentang judul Perempuan dan Aktivitas Panggung atau Perempuan dan Panggung Musik gitu. Nah ini menarik karena bahwa ada peran yang betul-betul harus dijaga, ada peran yang harus diisi nih, spesifik nih bahas tentang peran perempuan gitu. Bisa dicerita sedikit Mbak Ninin, makasih. Wah iya nih, menarik nih, langsung ditunjuk ke soal peran perempuan. Soalnya jadi pas pertama aku baca buku Soundscape, menurut aku yang sangat menarik adalah perspektifnya itu ekosistem ya. Jadi kalau melanjutkan dari pertanyaan Mas Radit yang sebelumnya gitu, perlu nggak
apakah cukup nggak hanya dengan musik saja gitu? Menurut aku nggak cukup gitu, karena dalam sebuah ekosistem musik kita tidak bisa hanya berpaku pada proses penciptaan karya dan penampilannya gitu. Karena habis karya itu diciptakan dan ditampilkan, kemudian karya itu dibaca atau diapresiasi, dan kemudian ada proses-proses selanjutnya termasuk pendokumentasian atau apa istilahnya, pencatatan ini gitu. Nah, buat aku memang betul. Yang paling menarik di sini aku bilang adalah artikelnya Kanita ya, yang menyorot soal peran perempuan. Di sini Kanita bilang gitu ya, bahwa dia ngomongin pengalaman perempuan sebagai penonton musik dan musisi juga gitu. Dia menggarisbawahi gitu ya, bahwa ada semacam hambatan sistemik yang dialami oleh perempuan pegiat musik yang dia sebut sebagai glass ceiling atau langit-langit kaca. Di situ dia elaborasi lebih jauh gitu dengan misalnya contoh-contoh bahwa perempuan punya jam malam, terus perempuan sering nonton gigs atau konser dan dapat gangguan gitu dari penonton lainnya, atau perempuan mungkin sulit untuk masuk ke dalam tongkrongan yang didominasi oleh laki-laki. Kemudian ada juga pembagian mungkin secara tidak langsung di sini di implisit gitu ya, dibilang ada pembagian peran domestik keluarga gitu yang membuat ketika perempuan pegiat musik atau musisi sudah berumah tangga, dia akan sedikit kesulitan untuk meneruskan karir atau hobi musiknya karena dia mendapat berbagai macam peran ganda gitu ya, jadi harus mengurus anak, mengurus rumah, tapi juga mencari penghasilan gitulah. Kemudian juga ya ada pekerjaan lain yang harus prioritaskan duluan karena mungkin musik belum bisa menjadi penghasilan utama gitu. Jadi menurut aku di sini tuh menarik bahwa hambatan yang dialami itu bukan hanya karena gendernya saja, tapi karena situasi ekonomi gitu. Jadi kayak tadi ya, kayak setelah udah nikah dia harus kerja juga, ngurus anak juga, tapi gimana nih dengan musiknya? Jadi dia kayak agak eksplorasi musiknya agak terbatas gitu kan. Jadi kayaknya sering kali gitu dari yang aku dengar cerita-cerita di sekitarku dan pengamatan dan selama riset juga gitu, seringkali perempuan yang masih terus bisa berkarya setelah berumah tangga itu mereka yang punya pasangan sama-sama musisi atau seniman gitu, atau mereka yang memang sudah mapan secara ekonomi gitu. Nah, sementara itu kan kalau misalnya prinsip ekosistem yang sehat itu kan yang penting pelakunya banyak dan pelakunya beragam gitu. Jadi beragamnya itu secara peran dan juga secara identitas. Sehingga kayaknya kita perlu ngelihat ulang gitu peran perempuan di dalam ekosistem seni ini gitu. Kalau yang jadi selama ini koalisi seni itu mengadakan beberapa penelitian kebetulan baru-baru ini gitu ya yang terkait dengan gender gitu. Kalau secara umum kan banyak ya tulisan, penelitian atau diskusi yang menggarisbawahi bahwa ekosistem musik ini masih seksis gitu. Nah, dari hasil penelitian masih awal sih, penelitian awal yang kami tim riset koalisi seni lakukan gitu ya tentang ketimpangan gender yang terjadi secara umum di Indonesia, temuannya adalah bahwa pada upaya kanonisasi musik gitu misalnya seperti ya daftar album terbaik gitu yang dibuat oleh gatekeeper musik terkemuka di Indonesia itu masih disusun oleh kurator atau juri yang seluruhnya laki-laki gitu. Nah, kemudian tentunya yang tadi Kanita juga tulis di Soundscape gitu bahwa banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan ketika dia nonton atau bahkan dia ketika dia manggung gitu kan. Untungnya sih aku juga sedang meriset ekosistem musik Makassar dan sejauh ini ngobrol-ngobrol sama narasumber kayaknya alhamdulillah
tidak ada yang mengalami kejadian ini sih sejauh ini gitu. Jadi kayaknya cukup aman gitu. Tapi di tempat lain gitu kan, kayak misalnya yang terjadi sama, kalau misalnya pada pernah dengar vokalis band hardcore punk namanya Debbie Silviana, itu videonya rame di Facebook waktu itu dia kayak moshing dan lalu mendapat pelecehan seksual, terus Inul, terus bahkan Kartika Yahya gitu kan, terus anggota Girls Pay the Bills, terus Via Valen lewat pesan WhatsApp, dan masih banyak lagi. Jadi kita menemukan beberapa kasus yang bahkan sudah mengemuka di media massa gitu ya. Terus kemudian juga nggak cuma pas konser doang, tapi pas menjajaki karir di musik gitu, perempuan seringkali ada di posisi yang cukup rentan, karena nggak jarang lelaki hidung belang gitu yang punya kuasa lebih dalam proses penjajakan karir tersebut memanfaatkan hal ini gitu. Nah, selama meriset ekosistem musik Makassar gitu, kami bertanya sama kurang lebih 14 narasumber tentang hal-hal terkait gender gitu ya. Dan semua secara langsung dan tidak langsung menyebutkan kalau peran perempuan itu sangat penting dalam ekosistem musik gitu ya. Jadi ada beberapa pendidik atau pengajar yang bilang, oh murid perempuan punya potensi gede banget dalam menyanyi, bahkan memainkan alat musik gitu ya. Terus beberapa musisi juga menyatakan gitu ada kontribusi signifikan perempuan dalam proses brainstorm atau pertukaran ide ketika lagi bikin lagu misalnya. Terus temuan yang juga menarik bahwa perempuan ini mengambil peranan penting dalam peran-peran yang sifatnya di backstage gitu. Yang spesifik ini dalam tata kelola keuangan. Jadi kerapihan pengelolaan keuangan itu salah satu unsur kan yang paling penting dalam menjaga keberlangsungan hidup kolektif musik atau lembaga musik, dan di situ sebenarnya perempuan ngambil peranan tapi tidak pernah tidak pernah terlalu disorot gitu, karena kita selalu berfokus pada yang bikin karya aja misalnya gitu. Nah, kayaknya artinya gue jadi panjang nih gue ya. Maaf. Artinya jadi kita perlu mikirin ulang gitu peran perempuan, nggak cuma jadi daya tarik sebuah kelompok musik atau band gitu, tapi bahwa sumbangan pemikiran dan keterampilannya akan memperkaya dan mengembangkan ekosistem secara lebih luas gitu. Jadi mulai dari lingkup penciptaan karyanya sendiri, lingkup pendidikan misalnya sebagai pengajar, terus lingkup tata kelola lembaga misalnya sebagai pengurus keuangan gitu contohnya, pengarsipan, apresiasi, dan sampai penelitian dan kritik gitu. Nah, kalau yang aku lihat juga menarik bahwa di Makassar sendiri kan ruang-ruang alternatif seperti KBJ gini, perpustakaan komunitas gitu untuk menikmati musik, sebenarnya jadi potensi yang gede banget gitu buat, karena perempuan ini kan cenderung karena ruang ini gitu cenderung lebih ramah perempuan dan ramah keluarga gitu, jadi semuanya bisa ikut untuk nonton musik di situ gitu. Nah, menurut aku lewat ruang-ruang seperti inilah gitu keterlibatan perempuan perlu kayak lebih didorong dan diakui dan dimaksimalkan gitu. Dan kayaknya juga jadinya tuh perlu banyak, lebih mungkin bukan banyak ya, tapi lebih banyak inisiatif yang melibatkan perempuan gitu, nggak cuma jadi pesertanya aja gitu, tapi sebagai pengambil keputusan gitu. Misalnya misalnya bikin workshop nulis lagu buat perempuan, atau kayak bikin bedah lagu dengan perspektif gender mungkin, atau misalnya pencarian bakat tapi yang diselenggarakan oleh perempuan. Dan aku selama meneliti ini sudah banyak dengar beberapa contoh yang memang sudah mulai dilakukan gitu. Menurut aku ya perlu lebih banyak lagi, ini menarik gitu sebagai awalan gitu. Atau bahkan bikin ini dah kumpulan tulisan kayak Soundscape ini tapi lebih fokus ke misalnya ya siasat perempuan dalam ekosistem musik gitu. Gitu deh Mas Radit, panjang ya. Oke, keren Mbak. Tapi memang ya saya dapat insight yang menarik karena hal-hal ini saya ya mungkin bagi beberapa orang gigs punk hardcore gitu memang ini ya identik dalam tanda petik, memang sudah umum atau sudah lumrah memang mainan laki-laki gitu.
Kemudian ketika ada perempuan yang ikut atau bahkan vokalisnya perempuan atau perempuan ikut di mosing, itu dianggap suatu hal yang apa ya, bisa dimainin dalam tanda petik. Itu yang seharusnya tidak terjadi seperti itu, karena musik adalah milik kita semua gitu. Baik hardcore, metal dan lain segala macamnya. Tapi ini yang menarik bahwa yang saya mau sedikit ulik lagi sama Mbak Ninin soal ekosistem nih Mbak. Soalnya gini, kalau berbicara ekosistem musik ya, menyambung tadi dari pembuka awal bahwa pendokumentasian, pengarsipan, pencatatan seperti buku Soundscape ini juga mengambil peran di situ. Dia mengambil peran yang sangat penting meskipun ada tantangan juga ya pastinya di dalam perjalanan jurnalisme musik di setiap kota. Nah, yang ingin saya ulik ini dari perspektif atau opini Mbak Ninin, sebenarnya melihat peran pencatatan, salah satunya mungkin dari sisi produksi ilmu pengetahuan yang sering dilakukan sama Mbak Ninin, misal riset dan lain sebagainya macamnya. Di posisi ekosistem musik selain produksi ilmu pengetahuan, saya melihatnya kalau ekosistem musik pasti kita akan melihat suatu perputaran yang bisa dibilang menyediakan sarana atau modal-modal ekonomi yang berputar. Nah, dalam meriset dan juga menjalankan jurnalisme musik, riset sebagai produksi ilmu pengetahuan, jurnalisme musik sebagai pencatatan pendokumentasiannya biar kokoh, ada sumber ilmu pengetahuan yang diperoleh dari riset. Nah, tantangannya apa nih Mbak Ninin? Apakah ini bisa peran ini menjanjikan secara ekonomi? Kalau misalnya kita melihat secara dari perspektif atau dari posisi pemain musiknya nih, itu kan sudah jelas punya karya itu punya jualan, manggung bisa dibayar, bernilai ekonomis dan ada transaksi ekonomi dan lain sebagainya macamnya, vendor panggung, organizer, sponsor dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini tantangannya atau ada opini bagaimana misalnya peran ini bisa bertahan kah atau ada isu tersendiri kah? Karena saya melihat peran-peran ini harus banyak dimiliki juga di setiap kota, bahkan kalau industrinya atau ekosistemnya mau maju gitu, Mbak. Mohon Mbak tanggapannya. Makasih. Iya, itu pelik juga ya. Mungkin kita berkaca kita ngomongin tadi kalau Mas Radit kan ngomongin ekosistem musik secara ekonomi gitu ya, sebagai sebuah industri. Jadi tahun 2015-an atau 2016, Bekraf itu pernah menerbitkan sebuah kayak cetak biru ekosistem musik di Indonesia gitu. Dan di sana walaupun perspektifnya ekonomi, tapi ditekankan sekali bahwa area apresiasi gitu ya. Kalau nulis jurnalisme musik misalnya, penelitian itu kan masuknya ke dalam area apresiasi sih kalau buat aku ya. Nah, di situ sangat kayak untuk Bekraf nih sangat di highlight gitu dalam cetak biru itu ya. Kita nggak ngomongin implementasinya, tapi di situ sangat di highlight karena di situlah kita bisa justru menciptakan demand. Kalau kita ngomong bahasa ekonomi ya, kita bisa menciptakan demand dan halayak yang lebih lebih sensitif mungkin terhadap estetik bermusik, sejarah dan Halo Mbak Ninin, agak putus-putus ini ya. Maaf. Iya. Oh, iya. Oke, udah, Mas. Aman nggak? Oke. Iya, jadi ketika musik itu diteliti atau mungkin dibaca secara lebih kritis atau ditulis dan diarsipkan, itu dia akan menciptakan semacam audience atau halayak yang lebih sensitif terhadap musiknya itu sendiri gitu. Apakah itu dari segi estetiknya maupun juga sejarah atau konteks di mana musik itu diciptakan gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma fokus ke penciptaan karya doang, kadang saya juga riset ekosistem di kota lain gitu ya.
problemnya adalah ini kotanya di Bogor gitu. Beberapa narasumber bilang problemnya itu dia tidak punya audiensnya gitu. Dia nggak punya audiensnya karena beberapa bilang pencatatannya yang kurang gitu. Karena ya kita jadi kalau misalnya semuanya diserahkan kepada pasar, kemudian bergantung sama mana yang lebih jualan atau enggak, maka akhirnya yang lebih banyak mendapat perhatian atau terdokumentasi baik di media massa atau di manapun gitu ya adalah yang populer aja gitu. Sementara yang enggak jadi enggak dapat perhatian padahal mungkin yang enggak itu penting gitu. Kurang lebih kayak gitu sih ininya ya potensinya. Tantangannya adalah memang bahwa belum semua mungkin gitu ya pengambil keputusan dalam membuat kebijakan gitu ya sadar bahwa aspek-aspek ini juga penting gitu, nyatet, bikin tulisan, bahkan mungkin tidak harus berupa tulisan tapi ya dokumentasi dalam bentuk apapun ya, pembacaan yang lebih dalam akan sebuah karya itu belum disadari sama semua pembuat kebijakan ini sih, sehingga harapannya sebenarnya idealnya adalah gimana dana publik gitu ya, dana pemerintah bisa menyasar pada area-area tersebut gitu. Jadi yang nggak laku di pasar ibaratnya gitu, tapi sebenarnya punya justifikasi pasar juga gitu. Gitu sih, Mas Radit. Oke, Mbak. Berarti antara satu dengan yang lainnya ini membutuhkan saling menopang yang harus baik musik, dokumentasian, sumber ilmu pengetahuannya juga yang dilakukan dengan cara riset yang menurut saya keren sekali kalau setiap tempat atau kota punya kekuatan seperti itu. Wah, makasih untuk sementara Mbak Ninin informasinya. Saya mau nyapa dulu untuk teman-teman yang baru bergabung, sepertinya sudah makin ramai. Halo teman-teman, semoga sehat selalu semuanya ya. Kalau teman-teman ada something yang mau ditanyakan, mungkin ada dari tadi diskusi sudah dari Mas Nuran dan juga Mbak Ninin membahas dari bagaimana pentingnya pengarsipan tidak hanya dari karya album atau karya musik sampai ke ekosistem seni musiknya itu sendiri dan juga bagaimana pembagian peran yang kita sama-sama ketahui di tulisannya Kak Nita itu membahas tentang peran perempuan dan juga panggung musik khususnya yang dialami di Kota Makassar yang kita sama-sama ketahui ya ternyata ada isu-isu yang menarik bisa kita cermati di fenomena permusikan kita di kota ini seperti itu. Silakan saja teman-teman bisa tulis di kolom chat bagi teman-teman yang mau ingin ada pertanyaan atau ada opini atau ingin ditanggapi mungkin argumentasinya bisa silakan dikirim di kolom chat saja ya teman-teman. Dari tadi kita sudah berbicara banyak soal pencatatan jurnalisme musik, baik dari bagaimana di awal tadi saya buka dari musisinya juga sebenarnya ya menurut saya terima kasih sudah banyak tercerahkan. Ternyata penting untuk kita juga punya peran sebagai musisi untuk menuliskan, memiliki kemampuan dalam menuliskan perjalanan kita itu tidak mengandalkan peran di luar kita, walaupun memang harus sih ada memang yang menulis tentang perkembangan panggung-panggung musik dan lain sebagainya macamnya. Hingga kita membahas tentang ekosistem secara keseluruhan dan juga peran-peran yang harus yang harus dipegang oleh berbagai macam orang-orang baik dari segi produksi, pendokumentasian, meramu ilmu pengetahuannya, mentelusuri lebih jauh, sampai kepada bagaimana tadi isu di dalam ekosistem ini ternyata punya banyak potensi pasar yang bisa dikembangkan ataupun hal-hal yang
bisa dibilang dalam tanda petik menjanjikan secara ekonomi, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Inin. Ya. Saya akan sapa dulu Pak Ale, Mas Ale, sebagai kontributor juga. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Mas Ale. Kontributor juga di buku Soundscape. Waalaikumsalam Pak. Berbicara peran ini Mas, Ya. Yang unik dari tulisan Mas Ale ternyata peran yang sangat besar dari teman-teman yang bukan tidak memainkan musik, tapi dia tidak berperan sebagai anak band di dalam suatu pertunjukan musik itu, Om Ale. Ini yang menurut saya sisi ini di kota kita ini, kekuatan ini, saya tersadar dari tulisan Mas Ale bahwa anak Makassar bilang, yo tahu lah, susah Ki kalau tidak ada teman-teman ini gitu. Yeah. Dan terus terang di bandku memang orang-orang atau kekuatan ini yang banyak bahkan kasih input ke kami sebagai entahkah itu kita mau pergi latihan, pasti kita kontak teman-teman itu, peran-peran itu mungkin bisa diceritakan mulai dari peran di belakang panggung atau peran sebuah rodis atau peran sebuah kru yang punya hubungan kuat dengan bandnya itu, sebenarnya itu dari mana inspirasinya Om Ale? Atau dari mana, bagaimana hal itu bisa dirasa penting sama Om Ale sehingga dituliskan di buku ini? Itu yang kayaknya seru juga untuk kita bisa sama-sama sadari, karena di bandku misalnya tanpa orang-orang ini ya agak sulit kita menjalankan berbagai macam agenda gitu, Om Ale. Silahkan Tabe. Om Ale. Oh ya, jadi mungkin saya mundur ke kenapa tertarik ya. Jadi awal-awal kuliah itu ada sangat banyak sekali detail-detail atau hal-hal kecil yang saya alami, yang saya lihat waktu itu saya sering lihat kedai buku Jenny dan kata kerja yang menurutku itu sangat unik sih dan sangat menarik. Jadi sejak awal-awal kuliah dan sering-sering di kata kerja, saya sebenarnya sangat punya ambisi yang keras untuk menulis sih, punya semangat yang mau mendokumentasikan hal-hal kecil kayak begitu. Tapi sebenarnya ambisi saya bukan sebagai penulis, tapi ambisi saya adalah ini hal-hal yang kayak kecil begini bagus sekali kalau disampaikan ke orang banyak kayak begitu. Kenapa tidak ada yang dokumentasikan ini kayak gitu ya? Harusnya ini didengarkan oleh orang banyak. Tapi yang bikin saya tidak menulis karena ada banyak sekali hambatan sih. Hambatannya adalah pertama, saya main musik juga, dan mungkin bagi sebagian orang ada yang bilang, kalau main musik jangan mau tulis soal musik kayak gitu. Ada banyak ada banyak bias-bias kayak begitu kan, ada banyak bias-bias. Tapi pada akhirnya diajak sama Kak Bobi, kontributor di sini, saya mau, karena menurut saya identitas itu cair. Identitas itu cair. Jangankan lintas musisi ke menulis. Misalnya saya kan main musik juga di kapal udara. Kalau saya dengar lagu itu bisa berubah-berubah. Saya bisa mendengarnya sebagai orang yang bikin lagu, dan saya juga bisa mendengarnya sebagai orang betul-betul mau mendengarkan lagu. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau saya dengarkan hanya untuk menikmati lagu, ya saya hanya menikmatinya, tidak memikirkan strukturnya sebagainya. Tapi kalau saya mau mendengarkannya sebagai orang yang mau bikin lagu, saya pasti akan sangat kritis, karena dengar pendingnya ke sini, efeknya pakai ini, strukturnya begini, detail-detailnya begini. Pada saat saya mau menulis di Soundscape ini, saya tempatkan diriku bukan lagi jadi musisi, tapi sebagai orang yang mau mendengarkan rodis-rodis ini kayak begitu. Jadi sangat cair kayak begitu. Misalnya saya bicara sekarang ya sebagai orang yang kontribusi ke buku ini, bukan sebagai musisi. Jadi identitas itu cair. Makanya akhirnya saya mau menulis tentang rodis ini. Terus menurutku pentingnya mendokumentasikan hal-hal kecil di berbagai kota adalah, selain karena tadi sering dibahas dokumentasi itu penting supaya sejarah tidak hilang kan, supaya momen-momen tertentu tidak hilang. Menurutku ada hal yang lebih penting dari itu, adalah menulis di kota sendiri, dan menulis apa yang terjadi di kota sendiri itu bisa jadi sebuah wacana tandingan sih, atau ya alternatif lah kalau tidak mau bilang tandingan. Karena
kalau kita lihat tulisan-tulisan tentang musik yang populer ya, itu selalu mengarah pada band-band yang sudah besar, gitu. Tanda kutip, band-band yang sudah terkenal kayak gitu. Seolah-olah menulis itu hanya untuk band-band yang sudah dikenal oleh banyak orang kayak begitu. Menurutku menulis di kota masing-masing dan gerakan seperti Soundscape ini selain untuk mendokumentasikan, ya juga memberi wacana alternatif bahwa yang terjadi dalam skena musik, yang terjadi dalam ekosistem musik itu tidak melulu hanya, misalnya kemarin lebih banyak di Jawa, Jakarta kayak gitu kan. Tidak melulu hanya di situ, tapi di semua tempat itu penting sekali untuk dituliskan kayak begitu. Misalnya kayak dalam penelitian, kan aneh kalau penelitian itu hanya berfokus, lokusnya hanya di Jawa dan di Jakarta, padahal yang terjadi di keseharian itu di daerah luar Jawa sudah sangat banyak. Pun kalau di daerah luar Jawa disoroti, biasanya itu karena hal-hal momentuman, yang monumental, yang sekali setahun, misalnya ada perilisan ini, ada album ini yang terbaik kayak gitu. Padahal hal-hal kreatif itu terjadi keseharian, bukan hanya setahun sekali kayak gitu. Dan seperti Soundscape ini menurutku sangat penting. Misalnya saya mengangkat kayak Rhodes. Sebelum saya menulis tentang Rhodes itu, saya melihat banyak artikel, saya mencari artikel, dan yang saya dapat yaitu band-band di luar dari Makassar kayak gitu. Padahal kalau kita bicara tentang Rhodes, ya Rhodes di luar Makassar dan di Makassar itu pasti beda gitu, semangatnya beda, dan semuanya penting untuk didokumentasikan. Mereka punya cerita dan itu perlu untuk disebarluaskan. Itu yang bikin saya kayak kalau kita bicara kru itu bukan hanya untuk band-band yang band-band besar kayak gitu. Kita bicara kru itu dibutuhkan dalam semua band kayak gitu, dan itu terjadi di manapun kayak gitu. Itu sih Mas Radit, Pak Radit. Siap, Om Ale. Oke, selain memang berbicara tentang Rhodes ini yang menurutku sudut yang sangat keren untuk diangkat, apalagi tadi mau dibandingkan dengan band yang secara industri sudah besar dengan band yang bisa dibilang memulainya secara mandiri, itu perbedaan kebutuhan Rhodesnya tentu sangat signifikan ya. Kalau mungkin band dengan kapasitas industri yang sangat besar, kebutuhan Rhodesnya mungkin sangat-sangat betul-betul profesional, datang bertugas, bekerja, dibayar profesional, pulang dan lain sebagainya macamnya. Ya sederhananya mungkin seperti itu, tapi ada juga mungkin yang sudah terikat secara emosional dan lain sebagainya macamnya. Nah, untuk yang di Makassar ini yang 3 orang yang diangkat sebagai fenomena itu sebenarnya bagaimana mereka dilihat sebagai ini, Ale, di dalam di tulisan sih sudah dijabarkan, namun secara keseharian mungkin keterikatan apa sih sebenarnya yang membuat mereka ini jadi semacam hal penting bagi band itu gitu. Itu mungkin bisa dielaborasi ke teman-teman, Om Ale. Kalau yang saya tangkap sih sebenarnya, pertama istilah Rhodes itu istilah asing sih yang bagi dalam keseharian kita bermusik. Misalnya yang saya alami dan yang saya wawancarai. Jadi sebenarnya bukan cuma 3 Rhodes, tapi 3 cerita, dan situ ada sekitar 5 Rhodes. Rhodes itu sebenarnya istilah yang untuk menggampangkan saja sih. Namanya ini. Padahal sebenarnya tidak ada namanya. Rhodes yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak ada namanya. Apalagi di awal-awal terbentuk, mau dibilang kru iya, mau road manager iya, mau dibilang teknisi iya, karena mereka melakukan banyak hal. Dan yang saya tangkap, ternyata ada orang yang mengambil yang kayak berniat, saya mau di situ deh, saya mau di bagian itu. Kan semua orang dominan mau jadi orang yang depan gitu ya, di atas panggung, yang mau jadi player dan sebagainya. Tapi ternyata di Makassar sudah ada dan sudah banyak orang yang tempatkan diri, saya mau bantu kok kayak gitu. Dan di situ istilah belakangan yang mereka melakukan adalah kapan latihan, ayo deh, ada angkat-angkat gitu, ayo deh, apa kebutuhkan kayak begitu, apa yang kamu dibantu bilang apa ke soundman kayak begitu.
itu fenomena yang berjalan, tapi belakangan itu istilah rodisnya kayak begitu, Mas. Oke, siap. Wah, keren. Jadi menurutku juga bahwa sudut yang diangkat ini itu tidak banyak ya tulisan atau jurnalisme musik yang membahas tentang keintiman, terutama bagaimana hubungan antara teman-teman yang bergerak ini mengambil inisiatif sendiri, bahkan karena salah satunya mungkin berasal dari perkumpulan yang sama, begitu ya, Om Ale ya. Salah satunya mungkin mereka berasal dari perkumpulan yang sama, dan peran yang seharusnya itu bisa beradaptasi dengan baik tergantung kebutuhan situasi. Misalnya di salah satu personelnya berhalangan, dia ngisi jadi adisional gitu. Yeah. Di salah satu kesempatan penampilan, dia bertugas untuk menjadi sound engineering misalnya, seperti itu. Dan banyak hal lainnya lagi. Dan saya kira itu cukup keren menjadi suatu ide dalam topik penulisan musik yang ya, sangat unik, karena mungkin yang mainstream itu bagaimana mengulas album, bagaimana mengulas suatu event, bagaimana mengulas suatu konser, atau profil-profil yang yang pada umumnya profil personil dan lain sebagainya macamnya. Oke, terima kasih Om Ale. Keren sekali sudut yang ditulis. Mungkin ada hal lain yang ingin dielaborasi terkait ekosistem dan seni musik, atau pencatatan yang sudah kita bahas tadi, kira-kira. Saya masih ke Rodis sih. Oh ya, silakan. Kalau Rodis, sebenarnya kenapa hubungan kenapa rata-rata Rodis yang saya wawancara itu orang dekat kayak begitu kan? Sebenarnya itu berhubungan juga dengan kesejahteraan band sih. Kita tidak bisa ambil contoh band yang di Makassar dengan band yang secara industri sudah besar, yang mereka punya fee setiap nampil itu besar. Mungkin mereka bisa mengambil metode kayak bisa membuat metode dengan cara siapkan budget, terus cari orangnya siapa bisa isi Rodis kayak begini kan, yang profesional dan sebagainya. Di Makassar kan belum banyak band yang secara secara industri mapan kayak gitu, tanda kutip, bisa menggaji orang, mengajak, ayo deh ikut tapi saya bayar begini. Misalnya dalam band-band yang baru mulai misalnya kan, mereka tidak punya porsi budget untuk jangankan untuk bayar Rodis ya, bahkan beberapa band yang baru mulai tidak punya fee, mereka manggung dibayar kayak gitu. Mereka sering manggung dengan cara gratis kayak gitu, dan kami juga sering merasakan kayak begitu. Dan jangankan untuk membayar orang lain, untuk diri sendiri saja kadang di Makassar itu masih sangat sulit. Makanya yang biasa jadi Rodis itu adalah orang-orang terdekat kayak gitu, dari hubungan emosional yang kalau latihan dia ada di situ, kita pergi nampil mereka datang, itu kayak secara alami mereka jadi Rodis kayak gitu sebenarnya yang terjadi di dalam tulisanku kayak begitu. Iya, yang ya, salah satunya tadi yang sempat saya katakan berasal dari perkumpulan atau latar belakang lingkungan yang sama. Misalnya saya berteman sama teman juga yang punya band gitu. Misalnya band saya lagi kosong atau lagi nggak nampil, saya ikut bantu-bantu di band teman saya kayak gitu. Jadi memang mungkin ya di case atau di fenomena yang diangkat sama Om Ale ini, latar belakang di kota kita seperti itu umumnya terjadi gitu. Itu lazim bagi teman-teman untuk mengambil peran itu. Dan kadang kita bukan menyebutnya Rodis. Iya, bukan. Kadang kita lakukan saja gitu kan. Kita lakukan saja, dan iya, karena kalau bicara jobnya sangat lebar kayak begitu. Iya, karena di industri mungkin kalau jadi kalau kacamatanya industri profesional yang semua fokus kerja pada masing-masing, ya Rodis itu punya spesifikasi job desk yang jelas. Sementara teman-teman kita ini dia bisa mengambil peran yang banyak dari teknis pertunjukan yang tergantung medannya, tergantung eventnya membutuhkan. Misalnya
itu tadi situasi panggung cukup besar, ya dia mengambil peran mungkin untuk jadi stage manager atau stage crew, kadang juga langsung menyiapkan peralatan-peralatan, bahkan berkomunikasi langsung sama panitia, berkomunikasi langsung sama FOH dan lain sebagainya macamnya. Yang menarik juga karena ini yang saya wawancarai bukan hanya terjadi aksidental, misalnya kayak nampil kok besok, ada bantu-bantu kayak gitu, bukan hanya aksidental begitu, bahkan ada komitmen. Yang menarik bahkan ada grup band dan ada orang yang berkomitmen, saya bantu kok Cak sampai mu sukses kayak gitu. Saya bantu kok sampai mu itu sangat menarik sih, maksudku fenomena kayak begitu. Ada orang yang kayak saya bantu kok kayak gitu ya. Jadi kok band kayak gitu. Itu yang menarik sih menurutku. Keren. Oke Om Ale, semoga di apa ya, mungkin ada soundscape, volume dan lain sebagainya macamnya, ada sudut-sudut lain lagi yang keren yang bisa diangkat, yang unik-unik seperti peran teman-teman kita tadi ini Om Ale. Saya tabek dulu Om Ale di follow up dari pertanyaan kolom chat nih untuk Mas Nuran. Halo Mas Nuran dari Mekitron, langsung saja pertanyaan untuk Mas Nuran. Walaupun masih cupu di skena sastra dan film, udah ada usaha buat mengakhiri dominasi baik pelaku skena laki-laki maupun cara pandang yang laki banget, patriarkis, seksis dan sebagainya. Nah, di dunia penulisan musik bukan cuma jurnalis dalam tanda petik, bukan cuma jurnalisme, tapi juga jenis-jenis tulisan yang lain. Usaha-usaha apa yang sudah dilakukan untuk mencapai hal yang sama? Oh, seperti itu. Kemudian pertanyaan untuk teman-teman semua narasumber ini, mungkin ya, silakan saja bagi yang memiliki informasi. Bagaimana dari Edo Walat? Halo Om Edo, Mas Edo, Bang Edo, selamat malam, sehat selalu. Bagaimana pendokumentasian musik idealnya dimulai? Karena kami di Bogor maksudnya, baru mau mulai mendokumentasikan skena musik Bogor dan ingin belajar dari Makassar. Gitu. Kemudian ada dari siapa? Mbak Ninin ya. Rodis biasanya punya peran penting untuk menghubungkan skena indie dengan yang lebih mapan karena mereka pegang. Oh ya, ya bisa jadi apa ya, rodisnya atau teman-teman tenaga kru, stage manager, stage crew itu memang bagi yang profesional itu kadang menjadi penghubung bahwa ada band teman saya gitu bisa bantu untuk setidaknya promo atau lebih membuka jalur lah tentang bagaimana karyanya itu dikonsumsi atau diterima dan lain sebagainya macam. Oke, untuk Mas Nuran silakan Mas menjawab pertanyaan tadi dari teman-teman Mas Michael Johani. Mekitron. Ya, makasih Mas Randy. Pertanyaan sebenarnya berat banget sebenarnya jawab ini untuk menjawabnya, dan aku jawab yang aku tahu aja ya. Jadi mungkin ada perbedaan besar di dunia penulisan musik dari 10-15 tahun terakhir dengan sekarang gitu ya. Kalau dulu kan orangnya melihat di institusi gitu ya. Kalau misalkan mau baca penulisan musik di mana, misalkan Rolling Stone atau High atau News Music ya, era-era 2000 sampai 2010-an gitu. Kalau sekarang seiring media musik yang katakanlah dalam tanda kutip mapan gitu ya, yang sudah berguguran gitu. Jadi sekarang institusinya lebih ke komunitas, seperti komunitas atau ekosistem kreatif gitu, atau malah orangan gitu. Jadi kita bisa melihat pergerakan penulisan musik itu justru di sana, di kantong-kantong, kalau tanda kutip, kalau istilahnya orang second city gitu ya, di kota-kota kedua gitu. Jadi beberapa teman itu bikin inisiatif sendiri, kayak misalkan di Ponorogo, kalau teman-teman tahu ada situs namanya Ben-Benan, itu mungkin nggak banyak orang tahu karena emang sifatnya lokal, dan itu kalau aku ngelihat komposisinya sih
hampir seimbang ya antara penulis laki dan perempuan. Itu pertama kali aku tahu mereka itu 2000 berapa ya, aku lupa, 2017 2018. Itu aku ketemu dengan beberapa orang dari band-bandan itu, dan komposisinya juga waktu itu ada banyak penulis perempuan yang ingin belajar menulis musik, makanya mereka gabung ke band-bandan. Terus ada banyak media-media yang, kalau media mapan, media yang profesional, katakan media massa gitu ya, Mode Indonesia atau Pop Hari Ini, itu selalu ngebuka ruang kontributor. Dan kontributor ini bebas saja, maksudnya membebaskan siapapun untuk menulis di sana gitu. Terus ada lagi juga inisiatif-inisiatif kolektif seperti Jurnal Ruang, kalau teman-teman tahu. Jurnal Ruang itu juga salah satu pendirinya, dan salah satu yang aku suka tulisannya itu adalah Anida Bajumi. Itu dia lumayan sering menulis musik, dan dia juga sering menulis dan menggugat tentang seksisme di dunia musik, terutama di musiknya ya. Jadi seperti itu sih, dan aku lihat modelnya sporadis masalahnya, karena nggak ada semacam komunitas yang besar gitu. Misalkan di sastra kan misalkan ada geng Salihara lah, atau geng Bumi Putra gitu ya. Itu kan kelihatan. Kalau di musik sepertinya lebih cenderung sporadis gitu. Tersebar di Jogja ada kolektif apa, di Ponorogo ada kolektif apa, di Makassar mungkin ada kolektif seperti itu juga mungkin ya. Kedai buku Jenny misalkan juga, aku pikir salah satu kolektif yang diperhitungkan gitu. Di Surabaya juga ada teman-teman dari C2O gitu. Aku pikir seperti itu yang emang kupikir sama seperti yang dibilang Mas Michael Z, masih kebanyakan emang masih baru mulai, masih cupu lah ya, katakanlah kalau mengutip kata-katanya Mas Michael. Dulu kalau nggak salah, dulu Om Ming juga pernah bikin media musik, kalau saya nggak salah ingat, dulu di Malang gitu ya. Dan kupikir itu sih kebanyakan sekarang lahirnya dari inisiatif-inisiatif personal atau kolektif gitu. Cuman masalahnya adalah karena ini berangkat dari kolektif dan semangat bersenang-senang gitu ya. Dan kebanyakan yang saya tahu yang bikinnya adalah teman-teman mahasiswa. Jadi seringkali ketika mereka sudah lulus dan akhirnya masuk ke dunia kerja gitu, media musik ini akhirnya terbengkalai gitu. Sudah terjadi di banyak kasus. Di Surabaya dulu ada webzine menarik namanya Ronasen, kalau mungkin teman-teman pernah tahu. Ronasen itu juga dibentuk oleh mahasiswa gitu, anak-anak mahasiswa, dan waktu itu lumayan aktif juga ya, periode 2015 sampai 2018 kalau nggak salah. Tapi ya itu, setelah satu persatu mereka lulus, udah Ronasen bubar gitu. Dan itu sih yang aku mungkin perlu bertanya ke Mbak Ninin gitu, bagaimana cara merawat ekosistem gitu agar berkesinambungan, atau juga nanya ke Kak Bobby dan Kak Nini bagaimana merawat ekosistem seperti itu biar bisa berkesinambungan. Itu sih. Kak Radit gitu. Siap, makasih Mas Nuran. Artinya simpelnya di tiap kota beda-beda berdasarkan inisiatifnya kota masing-masing ya Mas ya. Karena setelah keruntuhan era majalah-majalah andalan saya, semuanya itu semua jadi community base gitu, ininya pencatatan pendokumentasian musiknya. Ya itu tadi mungkin ya, kalau mungkin secara peran kayak keterlibatan perempuan, mungkin edukasi terkait bagaimana ini aja kali Mas, edukasi terkait bagaimana kita sama-sama memang merasa ini menjadi penting untuk dicatat gitu ya Mas ya. Iya. Iya. Ini ada ini juga sekalian untuk Mas Nuran, pertanyaan dari Mas Pandi Rauf. Bagaimana sih pandangan tentang kritik musik dalam jurnalisme musik? Ada tidak metode khusus untuk kritik musik, Mas? Dari kolom chat nih, Mas. Silakan Mas Nuran, mungkin bisa
kritik musik nih dalam jurnalisme musik, Mas. Juga nih, Mas. Pertanyaannya berat-berat. Enggak, Mas. Kritik musik ya. Sharing aja nih hal-hal yang apa ya, mungkin dibilang sederhana aja. Dulu, makasih, Mas. Dulu ini sih ya, kritik musik ya dalam hal ini masih kalah jauh ketimbang kritik sastra atau kritik film di Indonesia. Kayak maksudnya di kritik film dan kritik sastra kita udah kayak semacam kita mengetahui semacam bukan pola standar ya, kayak tulisan-tulisan yang jadi benchmark gitu, jadi standar. Oh, ini toh penulisan film yang baik. Itu mungkin bisa teman-teman tengok di tulisan-tulisan di Cinema Poetica misalkan, atau kritik sastra, tulisan-tulisan di Bumi Putra itu kupikir juga kritik sastra yang bagus, dan banyak tulisan-tulisan seperti dari Catherine Bandel dan segala macam itu, maksudnya kita udah bisa tahu, oh ini benchmark tulisan kritik sastra itu seperti ini, kritik film seperti ini. Kalau di musik dari dulu, maksudnya dari saya belajar nulis musik sampai sekarang, dulu yang selalu dijadikan benchmark kritik musik itu selalu Remy Silado. Dan itu sudah hampir 40 tahun lalu ya. Itu kan berarti kan Remy itu aktif nulis di tahun-tahun 70 gitu ya. Dan selalu itu yang dijadikan benchmark penulisan musik. Artinya kebanyakan media musik di Indonesia kayaknya emang tidak banyak melakukan kritik yang, ini kalau mengutip kata teman saya, nggak proper gitu. Jadi masih cenderung sampai di tahap review musik atau resensi musik. Mungkin seperti itu sih. Kalau yang di media-media populer, terutama yang digital itu, aku juga belum nemu yang maksudnya yang standarnya sama seperti katakanlah kritik film atau kritik sastra gitu ya. Di kritik musik kayaknya belum ada yang mencapai level itu, pikir ya. Baru semacam review gitu kalau menurutku. Kalau di tempatku kerja juga aku pikir itu bukan kritik musik, itu lebih ke review gitu. Kalau di media-media cetak zaman dulu juga kebanyakan adalah review. Apalagi kalau di media cetak kan, kalau teman-teman ingat di High atau di Rolling Stone itu kan dibatasin mungkin maksimal untuk review satu album yang lagi tenar, lagi naik daun, itu mungkin 1 halaman gitu. Terus kalau di Rolling Stone bagian belakang itu kan biasanya ada review album, itu paling 1 halaman itu dibagi jadi 5 atau 6 album review gitu. Jadi kupikir seperti itu selalu. Terus apakah metode khusus? Harusnya ada gitu, tapi ya mungkin kritik musik belum sampai di titik itu sih. Kritik musik yang aku bayangkan Mas, kritik musik yang apa ya, saya pernah baca di, kalau nggak salah ingat di Pop Hari Ini apa di Vice itu, ada seorang menulis kegagalan album baru Barasuara di dalam mencapai jadi dia mau melihat bahwa album baru Barasuara itu gagal dalam menciptakan suasana stadium rock ala 80-an. Itu dia bandingkan dengan album sebelumnya. Apakah itu kritik musik, Mas? Karena dia sudah menilai gitu, dia sudah ada penilaian di situ bahwa apa yang mau dicapai Barasuara di album baru dengan semangat stadium rock ala 80-an itu sama sekali tidak berhasil dibandingkan dengan album sebelumnya yang tidak mengusung tema stadium rock 80-an gitu. Jadi apakah itu tulisannya saya lupa detailnya seperti apa. Ingatnya inti tulisannya itu. Apakah itu kritik musik, Mas Nuran, dalam jurnalisme? Nah, itu sampai sekarang aku pikir itu masih jadi perdebatan yang mungkin agak susah diselesaikan ya, karena ada banyak orang, teman-teman saya, para penulis musik itu juga belum ada kesepakatan sebenarnya definisi kritik kita seperti apa gitu. Kalau saya pikir kritik musik itu paling enggak harus mencantumkan argumen gitu ya, dan dalam hal itu ya tulisan di Vice itu masuk sebagai kritik musik katakanlah ya. Masalahnya adalah seberapa banyak media yang mau memuat tulisan seperti itu di Indonesia. Kalau tulisan di Vice itu mungkin ada semacam
kebebasan untuk menulis kritik musik karena emang medianya juga sangat longgar gitu ya. Tapi kalau media digital lain mungkin agak kesusahan memuat tulisan panjang, katakanlah yang argumentatif seperti itu ya. Karena biasanya untuk rubrik musik hiburan gitu ya di media digital, media massa digital itu masih ya tahu sendiri lah ya teman-teman, yang terakhir kasus kemarin ada kasus istrinya Jerry Sinora, kasusnya Rami seperti itu. Jadi ada semacam, kalau di media massa digital itu ada semacam apa ya istilahnya itu, kalau di ini Siberianya dunia jurnalisme. Jadi di jurnalisme hiburan, jurnalisme musik itu dianggap sebagai Siberianya jurnalisme. Jadi nggak banyak media yang ngasih ruang dan kebebasan pekerjanya untuk menulis kritik musik atau kritik film. Seperti itu. Siap, Mas. Jadi Vice itu maksudnya satu dari sedikit banget media yang ngasih ruang untuk adanya kritik musik. Teman-teman kalau misalkan juga melihat, kalau misalkan definisi kritik musiknya itu kayak saya yang sederhana, punya argumen, dan argumennya itu juga bisa didiskusikan atau diperdebatkan, itu bisa dianggap sebagai kritik musik. Mungkin ada beberapa media yang, dan lagi-lagi ini dikelola oleh ini ya, komunitas atau ekosistem gitu. Selain Device itu ada Jurnal Ruang, itu juga oke sih, seperti itu. Itu Mas Randi. Mas Radit. Ya Mas, makasih banyak informasinya Mas. Ini teman-teman juga masih ada yang nanya nih Mas, dari Fahri Zakaria, format jurnalisme musik seperti apa yang cocok untuk Gen Z ini, maksudnya generasi Z ya, mengingat sekarang semua orang bisa jadi jurnalis. Mungkin sudah sempat disinggung fenomena tadi itu ya, yang apa, istri seorang musisi gitu. Berarti kita ini berangkat dari pertanyaan ini, saya ajak mungkin kepada 3 narasumber kami, Mas Nuran, Mbak Ninin, sama Mas Ale, apa ya, jurnalisme musik hari ini Mas, gitu. Yang hari ini itu artinya kan sudah tadi sudah mungkin dijelaskan bahwa peralihan dari fisik ke digital. Digital sekarang sudah semakin banyak kebutuhannya yang dicetuskan oleh apa basic apa dari komunitas base dari setiap kota, setiap daerah yang dalam merespon perkembangan musik kota tersebut atau daerah atau tempat tersebut. Nah, hari ini apakah mengalami stagnasi? Apakah dia baik-baik saja? Apakah ada upaya dalam bukan upaya sih, apa ada kiat-kiat upaya dalam membuat suatu formula agar masa depan jurnalis musik ini bisa lebih baik, atau bagaimana tanggapan Mas Nuran dulu deh terkait hal tersebut? Atau mau gantian dulu Mbak Ninin dulu atau Kak Ale? Boleh Mas. Boleh Mas. Saya ajak Mbak Ninin. Halo Mbak Ninin. Tadi mungkin sudah sempat dengar dari pengantar saya, bisa pakai perspektif riset juga kok Mbak, dari Koalisi Seni Indonesia, perbandingan Bogor Makassar dan lain sebagainya macamnya. Silakan Mbak, mungkin bisa disinggung tadi juga soal pertanyaan di Bogor itu gimana Mbak, apakah bagaimana kiat-kiat pendokumentasian idealnya itu untuk dimulai Mbak gitu. Iya, itu kayaknya pertanyaannya perlu dijawab sama teman-teman dari Makassar yang udah mulai dokumentasi duluan. Mungkin Pak Ale bisa jawab. Tapi kalau menjawab pertanyaan jurnalisme seperti apa ya, aku cuma pengen menegaskan aja sih, kalau melanjutkan dari pembicaraan Kanuran gitu, bahwa sekarang yang banyak menulis nggak cuma di media-media yang mengemuka aja, tapi di media komunitas. Bahkan kita bisa lihat gitu tulisan-tulisan yang disebarkan di sosmed, di Twitter, dalam thread, di Facebook, itu banyak banget
sebenarnya menurutku tulisan-tulisan yang cukup menarik gitu, baik itu membahas musik atau membahas seni yang lain. Jadi itu sih yang mau aku tambahkan paling ya, gitu. Dan kalau pakem-pakem kritik atau apa, menurut aku nggak ada pakemnya ya. Tapi maksudnya gini, secara individu aku juga nggak berani melakukan sebuah kayak kritik musik. Mungkin aku bisa kayak melakukan kritik terhadap lirik misalnya, karena aku lebih memahami soal perlirikan misalnya. Tapi ya nggak ada gitu ya kayaknya pakemnya gitu. Itu aja sih. Mungkin yang pertanyaan soal dokumentasi mulai dari mana bisa dijawab sama Kak Ale atau mungkin Kak Bobby gitu. Silakan. Oke, thank you Mbak Ninin. Silakan Om Ale, gimana ini mungkin apa kiat-kiatnya tadi sudah bisa disinggung atau kita mulai dari apa ya tantangannya jurnalis musik hari ini itu seperti apa sih Om Ale, dan juga tadi teman dari menanyakan dari Om Edo Walet ini menanyakan pendokumentasian musik idealnya untuk memulai itu seperti apa, untuk memulai idealnya bagaimana? Silahkan Om Ale. Mas Radit, jangankan bahas kiat-kiat ya Mas ya. Ngomong soal jurnalisme saja saya sangat lancang kalau saya ngomong soal jurnalisme sebenarnya. Nanti Kak Bobi bahas itu soal bagaimana dokumentasi dan sebagainya. Mungkin saya akan lebih ke yang lebih lama saya alami lah, musisi dan hubungannya dengan tulisan-tulisan ya jurnalisme itu. Menurutku, misalnya saya sebagai yang main musik, kalau bicara soal kritik musik ya bukan bicara Halo Om Ale, suaranya nggak kedengaran Om Ale. Halo. Om Ale, suaranya kayaknya tidak kedengaran Om Ale. Oh iya, ada gangguan sepertinya ya. Om Ale, halo. Halo. Om Ale, sepertinya live ya. Oke, baik. Sebelum ini Om Ale mungkin lagi perbaiki teknis Zoom-nya. Saya kembali ke Mas Nuran mungkin ya, terkait yang kita bahas tadi soal hari ini seperti apa, kemudian ke depan bakalan seperti apa, berangkat dari pertanyaan tadi, format dari kira-kira ada format khusus enggak untuk membuat suatu jurnalisme musik ini khusus untuk generasi Z gitu, Mas? Ya, pertanyaannya Mas Fahri. Jadi Fahri ini teman diskusi saya yang juga menarik. Dia penulis musik sejak zaman Rolling Stone, dia udah jadi kontributor musik gitu. Jadi ini kalau pertanyaannya jadi personal sih saya pikir, karena saya punya beberapa pemikiran yang kemarin juga saya obrolin sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau menurut saya dan teman-teman, menurut kami konsep yang ideal mungkin dan layak dicoba ya. Karena ini belum kami coba, jadi kami belum tahu apakah ini berhasil atau enggak gitu ya. Itu konsep homeless media. Ini konsep homeless media itu secara sederhana ya, memakai peranti pihak ketiga gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin situs dan segala macam, tapi kita manfaatin media sosial. Jadi jadi itu sih. Jadi ini mungkin layak dicoba, karena dulu tahun lalu saya pernah
iseng bikin penelitian pendek gitu ya. Saya nanya ke beberapa teman-teman yang ngelola media musik yang emang ini ya kerja untuk profit bukan media komunitas gitu. Jadi mereka juga bilang kesusahannya emang di bagian monetasi gitu. Karena nggak banyak atau malah jarang ya media musik yang bisa dapat untung dari iklan gitu. Dari pembaca yang langganan juga agak susah. Bayangkan ya media segede Kompas yang punya kompas.id atau Tempo itu juga terseok-seok mencari pelanggan yang membayar untuk konten, dimana dengan media musik yang ceruknya sangat terbatas gitu. Jadi ya itu, jadi saya pikirnya sih konsep yang mungkin layak dicoba itu homeless media. Homeless media itu jadi saya bayangkannya small newsroom 5 sampai maksimal 15 orang gitu. Terus banyak main di media sosial, terus banyakin visual itu entah itu infografik, foto, video, dan audio, dan juga perbanyak narasi. Jadi bukan cuma informatif, karena kalau misalkan orang mau nyari info itu sekarang banyak dari kita gitu. Misalkan kita mau nyari info soal band kesukaan kita biasanya pasti dapatnya itu dari medsos personal band itu sendiri, bukan dari media. Kebanyakan sih saya tahunya sekarang kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan di tengah banjir informasi itu menyajikan konten yang naratif. Jadi nggak cuma informatif gitu. Karena kalau soal informasi ya media yang cepat-cepatan itu pasti lebih cepat lah ya. Kayak gitu sih. Itu layak dicoba, tapi apakah itu akan berhasil atau enggak belum tahu. Karena di Indonesia itu habit pembacanya mungkin agak susah ditebak dan susah diyakinkan untuk mau membayar untuk sebuah konten. Tidaknya yang saya tahu sih seperti itu, Mas Radit. Siap Mas Nuran, wah berarti tantangannya betul-betul lumayan serius ya Mas, karena menyangkut keberlangsungan suatu perkumpulan, lembaga ataupun kantor berita tentang jurnalisme musik itu sendiri yang bagaimana ada skema ekonomi atau skema bisnis yang lebih bisa survive di dalam kebutuhan masyarakat akan informasi terkait musik yang ternyata tidak banyak gitu yang mau berlangganan dengan metode online gitu, menjadi pelanggan tetap untuk mengkonsumsi berita-berita terkait musik itu melalui sebuah situs media internet yang kayak gitu. Nah, artinya dengan metode home based media, kira-kira untuk skema bisnisnya apakah tantangannya itu sama atau mengesampingkan hal tersebut demi mewujudkan konten-konten berita medianya gitu Mas? Atau sebelum dijawab mungkin kita ke Mas Ale, ternyata sudah bergabung ya Mas, terkait pertanyaan yang tadi Om Ale, tanggapannya ya, tadi Mas. Itu sempat terputus bisa dilanjutkan Om Ale? Iya, itu tadi kalau soal misalnya yang dilakukan Soundscape dalam hal pendokumentasian atau jurnalisme musik mungkin istilahnya, mungkin bisa nanti Kak Bobi yang banyak cerita ya. Apalagi saya bukan orang yang berkecimpung di bidang itu. Tapi kalau mau bilang tadi sempat bahas soal kritik musik, saya jujur sebenarnya kalau saya sendiri sangat membutuhkan itu sih. Saya sudah sampai di fase sangat yang membutuhkan adanya kritik kayak begitu, adanya kritik baik langsung ataupun tidak dari teman, dari ini. Bahkan kadang saya menagihnya kayak begitu ke teman misalnya, apakah kemarin kayak gitu, apa kekurangan dari album kemarin bagaimana, karena kadang di awal-awal dulu mungkin saya merasa misalnya ya saat membuat karya yang saya mau pungut itu kayak puji-pujian misalnya yang kita tidak tahu itu benar atau tidak kayak begitu, misalnya kayak ulasan-ulasan yang
yang enak didengar telinga kayak begitu. Dan menurutku kalau kita selalu di fase itu, di fase yang apresiasi hanya dalam bentuk ulasan-ulasan pujian begitu, ada space kosong yang tidak terisi kayak begitu. Bagaimana kita bisa introspeksi karya kita sebelumnya, bagaimana kita bisa keluar dari diri kita dan melihat sendiri karya itu kayak begitu sih. Kalau saya lebih ke situ sih. Untuk saat ini sangat kurang kritik album yang lebih spesifik di Makassar, dan mungkin juga tidak banyak orang yang sudah menerima itu kayak gitu. Tidak banyak orang yang bisa menerima kritik terhadap karyanya sendiri kayak gitu sih. Itu sih Mas Radit tadi yang mau saya ngomong. Siap, makasih Mas Ale. Semoga bisa jadi insight berat tadi pertanyaan dari teman-teman. Untuk Bang Edo Walat, memulai pendokumentasian musik secara ideal gitu. Saya kira bisa elaborasi lebih banyak lagi di kesempatan ini. Untuk Mbak Ninin, tadi saya kira dari Mas Nuran juga sama Mas Ale juga menyampaikan berbagai hal terkait kondisi hari ini. Ada metode lain ketika skema bisnis dari jurnalisme musik ini dalam platform digital, internet itu agak kurang maksimal. Kemudian kritik musik juga sangat diperlukan oleh musisi itu sendiri, walaupun tadi disinggung juga kalau kritik musik ternyata benchmarknya itu punya benchmark sendiri, namun masih banyak yang memperdebatkan tentang indikator-indikator apa yang kemudian bisa dikategorikan sebagai kritik musik. Artinya mungkin saja ya melalui diskusi ini kita juga bisa melihat bahwa kebutuhan di akan datang itu salah satunya dari musisi sendiri itu besar, akan bagaimana tidak hanya ulasan terkait album kah, penampilan dan lain sebagainya. Artinya butuh semacam betul-betul pandangan kritis dalam melihat suatu karya album yang mungkin yang saya ceritakan tadi, yang bisa saya kasih contoh tentang bagaimana membandingkan album satu dengan album lainnya di dalam satu grup musik, ataukah pembandingan album dari satu band dengan band lain dalam satu genre yang sama, itu bisa jadi metode yang variatif. Nah, untuk Mbak Ninin, kira-kira memandang kritik musik itu ada ininya enggak, Mbak? Ada atau karya-karya seni yang lain, kira-kira ada insight yang bisa dielaborasi enggak dari yang disampaikan Mas Nuran sama Mas Ale tadi, Mbak? Monggo, Mbak. Mungkin kalau soal pentingnya kritik, aku mengulang lagi ya dari penjelasan aku yang sebelumnya, bahwa ketika kita ngomongin ekosistem yang lengkap dan sehat, tentunya kritik itu penting banget gitu ya. Tadi Kak Ali juga udah menyatakan juga bahwa kayaknya butuh nih gitu ya dibedah gitu karya-karyanya secara lebih mendalam gitu. Ya aku pikir sih memang itu yang kurang banget ya. Kayak aku ingat kemarin juga kita di Koalisi Seni bikin dialog mengenai apa sih jurnalisme musik gitu ya. Bahkan jurnalisme musiknya juga sudah mulai menurun gitu. Apalagi kita bicara kritik gitu sih. Tapi kalau kita ngomong ekosistem tentunya itu perlu ada, karena bahkan dalam perspektif ekonomi gitu ya, kita perlu juga menciptakan audience gitu kan. Dan audience diciptakan dari dari adanya kritik-kritik dan tulisan-tulisan tentang karya gitu. Dan kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri juga, aku mulai menulis sejak aku membaca sebuah kritik gitu. Aku membaca sebuah kritik mengenai sastra gitu, sastra Indonesia. Jadi itu salah satu yang memancing aku untuk lebih banyak lagi menulis dan lebih rajin lagi menulis gitu. Jadi penting banget sih gitu, dan penting juga untuk disikapi dengan nggak baper gitu,
Karena ya kritik sebenarnya kan nggak harus selalu untuk menyudutkan, tapi sebenarnya membaca konteks seperti apa sih yang memungkinkan sebuah karya ini bisa lahir gitu kan. Mungkin juga menghubungkan referensi karya ini dengan yang lain. Kemudian apa sih sebenarnya yang mau disampaikan dan apa sih yang penulis kritiknya itu sendiri dapatkan atau baca gitu ya, atau maknai gitu dengan keadaannya dia saat itu menikmati si karya tersebut gitu. Jadi itu sih dariku mungkin, semoga cukup. Dan oh ya, dan kritik yang berperspektif gender sangat penting juga. Gitu. Siap Mbak, siap. Ada apa ya? Dari Mbak Ninin mungkin ada perspektif atau masukan atau tanggapan atau opini terkait media musiknya mungkin yang hari ini yang seperti apa yang Mbak Ninin lihat bakalan dibawa ke depan, atau ada sudut yang bisa dielaborasi lebih jauh, misalnya media musik mainstream atau media musik yang berbasis komunitas itu dikelola dengan apa ya, dengan terutama melihat eksistensinya dan juga tantangannya ke depan, karena ternyata dari diskusi ini saya pun juga melihat tidak hanya bagaimana menulis itu penting, artinya dari setiap hal betul-betul memiliki tantangan tersendiri, baik itu membentuk medianya, baik itu membentuk pola-pola kerjanya, baik itu membentuk metode mensiasati media yang mandek, dengan tantangan tantangan membentuk audiens mungkin tadi agar membangkitkan skema ekonomi, skema bisnis yang jelas. Itu ada insight nggak Mbak Nini? Iya, itu kalau insight bisnis aku kurang begitu mengerti karena kebetulan aku bukan praktisi di bidang itu, tapi dalam skema yang ideal kayaknya kita ngomong ujung-ujungnya duit kan gitu. Jadi untuk mempertahankan keberlangsungan praktik-praktik ini dalam seluruh ekosistem itu duit itu penting gitu. Duit itu asalnya tapi juga tidak hanya dari misalnya swadaya, itu penting banget untuk memunculkan dan menumbuhkan, tapi untuk menjaga keberlangsungannya swadaya harus di kayak di mix gitu ya, sama yang swasta dan sama dana publik dan sama mungkin ya yang sifatnya filantropi atau donor-donor gitu. Itu sih ya, jadi jangan menutup kemungkinan akan satu sumber dana aja gitu ya, tapi bervariasi gitu ya, idealnya gitu kalau kita ngomong dalam visi kita gitu. Emang tidak bisa menutup diri sih gitu dengan jangan swadaya aja, tapi memang kayaknya harus divariasikan gitu. Oke, jadi kembali ke Soundscape Mbak Ninin, kalau kira-kira nih Soundscape kan bentuknya untuk hari ini nih masih dalam bentuk tulisan buku, hard copy, soft copy ada ya, kayaknya ada ya, insya Allah ada soft copy-nya. Kira-kira ada kemungkinan nih, mau berimajinasi sedikit, ada perlu dibentuk seperti apa ya kira-kira isi-isinya? Apakah dibikinkan entah ke suatu versi talk show dengan setiap narasumbernya membahas tulisannya, atau dibikinkan suatu metode podcast dan lain sebagainya macamnya, agar lebih adaptif mungkin ya, melihat kondisi bahwa merekam dengan bentuk buku hard copy dan soft copy perlu inovasi lain atau kayak gimana? Itu ada kira-kira ada terbesit enggak? Menarik juga sih bikin podcast ya. Maksudnya mengingat sekarang semuanya itu didigitalkan gitu, membuat podcast yang membahas satu persatu secara lebih dalam, atau mungkin justru misalnya seri keduanya Soundscape akan berbentuk seri keduanya podcast ya gitu ya. Itu oke juga sih, akan menarik gitu. Soalnya buat atau aku setiap pembahasan di buku Soundscape ini kan benar, misalnya kayak perempuan dan panggung musik gitu. Jadi mendalami gitu ya setiap pembahasannya. Ada seperti berbagai, ada perspektif yang bisa sesuai mungkin ya dalam budaya itu. Contohnya mungkin
undang sosiolog dalam melihat fenomena sosialnya gitu-gitu. Menarik juga, iya, di dalam bentuk podcast is a good idea actually. Iya, soalnya maksudnya menurut aku kekuatannya buku ini adalah dia bicara secara luas ya, dia ngeliat ekosistemnya, berbagai macam pelaku, sama dia bicara dengan bahasa yang mudah gitu. Jadi nggak mendakik-dakik gitu ya, kayak sebuah tulisan panjang yang kayak kita males bacanya gitu, tapi ini sangat sangat enak untuk dibaca. Dan untuk teman-teman lain di luar Makassar mungkin yang ingin mengenal apa sih gitu kondisinya gitu di Makassar gitu, gimana kita bisa mencontoh misalnya ada yang bisa dipelajari nggak gitu. Siap Mbak Ninin, thank you. Mas Nuran mungkin ada hal yang teman-teman, sebelumnya ini kita sampai jam berapa ya Kak Bobi ya? Jam 10 ya. Siapa tahu masih ada yang ingin menyampaikan pendapat, pandangan, pertanyaan, bisa kok, masih bisa. Saya mau terkait yang tadi melanjutkan sama Mas Nuran, ini kan ada metode home base media gitu yang mungkin bisa dijadikan suatu siasat dalam membentuk suatu kantor berita atau ruang berita musik, Mas. Nah, walaupun belum ini ya Mas ya, belum bisa dibilang bisa berhasil ataupun tidak. Metode ini Mas sudah banyak, sudah ada di beberapa kota apa gimana Mas? Sudah diaplikasikan apa gimana Mas? Mungkin bisa dikasih info Mas Nur. Oke, siap. Bukan tadi sedikit koreksi, bukan homeless tapi homeless. Jadi media yang nggak punya rumah, homeless. Aku tulis saja ya di chat, homeless media. Itu ada banyak ini sih, ada banyak kajian soal homeless media gitu. Apakah ini sudah diterapkan? Banyak. Justru sekarang yang aku lihat ada PNA Media itu teman-teman Minang bikin gitu ya. Terus ya basisnya ya di Instagram gitu. Tapi mungkin belum banyak yang membuat konten secara serius untuk medsos gitu. Jadi kebanyakan kayak misalkan teman-teman di Pop hari ini dia aktif di Instagram juga gitu ya, tapi konten utamanya tulisannya itu tetap di situs mereka gitu. Jadi bukan bikin konten untuk media sosial. Yang lumayan aktif siapa lagi ya, Billboard itu juga lumayan aktif di media sosial, tapi itu tadi konten utamanya tetap di situs gitu. Jadi aku bayangkannya sih kalau misalkan teman-teman bisa membayangkan, bayangannya itu seperti konten di Festi, konten masak di Festi, terus konten animal di The Dodo. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu, itu kan kebanyakan kita tahunya dari medsos, itu seliweran di Facebook, di Twitter gitu ya, konten-konten seperti itu. Jadi konten-konten video. Kalau di Facebook kan, maaf ya di sini lagi berisik, lagi rame. Jadi kontennya itu konten yang kalau ala tekstil itu kan video pendek gitu kan, video 1 menit 2 menit gitu. Itu di medsos, kebanyakan di share-nya di medsos gitu. Itu seperti itu sih. Tapi di Indonesia media yang benar-benar aktif seperti itu siapa ya? Kalau yang media musik saya pikir belum banyak yang memanfaatkan itu sih. Itu sih, Mas. Jadi seperti itu. Jadi kalau homeless media itu, kalau misalkan teman-teman ingin tahu bentuknya seperti apa ya, bentuknya kayak ini. Kalau teman-teman pernah lihat Testi ya, atau The Dodo, ya itu salah satu penerapan konsep homeless media. Ini cocok untuk teman-teman yang baru akan merintis media gitu. Karena bisa dibilang relatif nggak butuh biaya besar ya. Karena semua teknikalnya itu sudah disiapkan oleh medsosnya. Kita tinggal bikin konten aja ya. Itu Mas Radit. Siap Mas, ternyata homeless media Mas. Siap. Jadi
kalau Mas Nuran melihat ini inovasi ke depannya dalam bentuk terkait soundscape sebagai buku dan juga informasi dalamnya itu bisa bermetamorfosis seperti apa Mas inovasinya, kayak tadi mungkin saya sudah sebutkan bisa dibuat podcast dan lain sebagainya macamnya, entahkah nanti mungkin ada dibuatkan soundscape versi konser yang bisa saja berkolaborasi dengan teman-teman penulis dalam bentuk apa, kira-kira ada kepikiran kayak gimana Mas? Bikin podcast buat yang tadi dibilang Mbak Nurin juga menarik, maksudnya kita ambil satu isu gitu ya untuk sebenarnya lebih dalam, karena kalau yang di buku ini kan isunya menarik, cuman mungkin ada keterbatasan halaman atau keterbatasan waktu buat menulis gitu, jadi mungkin kurang dalam gitu ya. Nah, untuk agar lebih dalam dan mungkin lebih kontekstual gitu, bisa dibikin podcast atau video di YouTube gitu. Itu akan sangat menarik. Jadi ada satu tema didiskusikan secara mendalam oleh orang-orang yang berkecimpung di tema itu gitu. Nah, misalkan dari misalkan tema yang soal peran perempuan di kancah musik Makassar misalkan, itu menarik didiskusikan lebih lanjut dan itu bisa mengundang teman-teman perempuan yang aktif di skena musik Makassar. Jadi seperti itu. Podcast itu yang kupikir yang bisa relatif lebih dibuat oleh siapapun gitu, karena kan itu bisa dimulai dengan modal recorder di handphone dan itu udah bisa gitu ya. Jadi itu yang relatif lebih mudah dikerjakan oleh teman-teman gitu. Podcast itu menarik sih. Iya Mas, apalagi bisa apa ya, lebih membuka banyak ruang dalam berdiskusi ya Mas. Oke Mas. Iya. Ya, kali ini mungkin tadi kita sudah banyak membahas dan sepertinya waktunya juga sudah mau selesai. Saya kira sedikit mungkin hal yang bisa saya kerucutkan dalam pembahasan ini. Dalam jurnalisme musik ternyata kita melalui soundscape ini banyak sekali sudut pandang yang bisa kita hadirkan dari berbagai macam posisi atau peran di dalam panggung musik atau peristiwa musik yang terjadi di kota, karena itu tadi semangatnya adalah semangat berbagi makna yang terjadi dalam ruang-ruang pertemuan dari peristiwa musik hingga pencatatan. Soundscape ini hadir menjadi suatu menurut saya bisa menjadi angin segar bahwa pencatatan musik, pengarsipan ini dalam ekosistem itu bisa perannya itu bisa menjadi sentral sebagai pelengkap karya-karya musik dan lain sebagainya macamnya. Kemudian tadi juga kita sudah bahas tentang ekosistem dan juga bagaimana musik itu atau bagaimana jurnalisme musik menemukan semacam suatu pola yang seharusnya bisa ditanggapi oleh bisa direspon oleh setiap kota yang setidaknya geliat skenanya itu memang membutuhkan atau hadir sebagai suatu respon keadaan dari keresahan skena musik yang ada di setiap daerah. Nah, dari ini saya kira saya ajak Kak Bobby mungkin bisa menghadirkan bagaimana dari kedai buku Jenny nih sebagai inisiator, salah satunya mungkin bisa dibilang seperti itu, melihat soundscape tadi itu sudah banyak kita bahas dari sisi peranan, dari sisi isu dan juga hal yang hangat dibicarakan di jurnalisme musik itu yang menurutku kita ada di posisi misalnya teman-teman di Makassar itu banyak hal yang bisa kita tulis saja dulu lah begitu istilahnya untuk merawat
pengarsipan ini, pendokumentasian ini, hingga membutuhkan juga adaptasi atau inovasi, membuatnya lebih menarik ke bentuk podcast dan lain sebagainya macamnya. Silahkan Kak Bobi. Jadi narasumber. Terima kasih Radit. Terima kasih juga buat narasumber, 3 narasumber tadi yang sudah mengulas banyak hal itu dan memberikan insight kepada kita tentang banyak hal yang terkait dengan jurnalisme musik dan pendokumentasian serta hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Merespon ada pertanyaan tadi yang diajukan, disebut-sebut kedai buku J ini. Sebenarnya yang kami lakukan termasuk dengan Soundscape ini kayak semacam melunasi janji begitu. Jadi sejak awal karena kedai buku J ini itu benang merah aktivitasnya itu musik dan buku, dan kemudian sejak awal bukan berkomitmen sih, tapi selalu membayangkan kita punya teman musisi gitu, punya teman band cukup banyak lah di kota ini gitu ya, dan kita lihat ada ruang kosong di mana pencatatan, pendokumentasian itu belum dilakukan dengan baik sejak kami memulai kedai buku J ini, sehingga dari dulu yang kita bayangkan untuk positioning itu di ekosistem atau skena atau apalah itu, ya mungkin di situ gitu posisinya. Kemudian kalau ditanya apakah yang dilakukan selama ini melalui banyak platform gitu, penulisan gitu, apakah sudah memenuhi jurnalisme musik, apalagi kritik musik, sama sekali belum sebenarnya gitu. Jadi masih perlu belajar gitu. Makanya kenapa tahun lalu itu kita buat workshop, sebenarnya yang kita bayangkan adalah saat misalnya kedai buku, kita bayangkan kedai buku J ini punya website gitu, kemudian menulis musik, walaupun tadi ada yang dipaparkan Mas Nuran gitu, beralih ke format yang lebih yang lebih ramah gitu, audio visual dan seterusnya gitu. Tapi kita membayangkan ya kita bikin apa yang kita bisa gitu. Nah, workshop tahun lalu itu yang kita bayangkan, karena selama ini di KBJ itu misalnya yang nulis kalau ulas konser gitu, belum kritik tentunya seperti yang dia mau Ale gitu, tapi tulis aja bahwa hari ini jam ini ada gigs, ada konser dan segala macam gitu. Ternyata tidak mudah gitu. Misalnya saya sendiri yang relatif lebih sering menuliskannya, itu energinya tidak cukup banyak gitu. Misalnya apalagi 2-3 tahun belakangan panggung di Makassar begitu banyak sekali, agak susah energinya gitu. Bahkan untuk media yang beberapa media yang memang established gitu, itu juga tidak cukup punya energi akhirnya seperti itu. Makanya workshop tahun lalu kita bayangkan ada teman-teman yang baru gitu, tapi ternyata juga tidak semudah itu. Jadi kayak apa ya, kalau di Makassar itu ada istilahnya pakaramula gitu, memulainya gitu, karena ada inisiatif-inisiatif sebelumnya gitu, tapi mungkin dia tidak spesifik bicara tentang musik dan menghubungkannya dengan kota. Ini sangat permukaan sekali. Mas Nuran saya yakin tahu sekali sebagai editor gitu, Mbak Ninen juga yang sudah membaca, Ale yang terlibat gitu, ini permukaan sekali. Makanya kita, kenapa topik diskusi kita malam hari ini adalah segala kemungkinan setelahnya gitu. Kita membicarakan banyak hal hari ini dengan mulai dari pentingnya pendokumentasian tadi dan seterusnya, dan ternyata banyak isu-isu lain yang memiliki kelindan sama musik dan panggung di kota gitu yang perlu diulas gitu. Pendekatannya tentu tidak hanya yang berbasis narasi saja gitu, tapi visual, audio dan seterusnya yang sedang kita pikirkan juga di KBJ gitu tuh, sedang memikirkannya. Tapi prinsip yang paling sederhana adalah tidak membebani diri sih. Itulah keuntungan yang berbasis komunitas gitu.
tidak membebani diri harus ada clickbait dan seterusnya gitu. Prinsipnya memenuhi tanggung jawab zaman saja gitu. Bahwa ada tanggung jawab yang perlu dilakukan, dan KBJ sejak awal berusaha untuk di situ gitu, bahwa ke depan misalnya ada skema bisnis yang seperti yang dibilang Mbak Nining tadi juga kita pikirkan gitu, tapi sekarang melakukan apa yang paling mungkin kamu lakukan gitu, saya kira itu ya sudah cukup gitu. Karena memikirkan yang lebih besar tapi energinya terbatas, akhirnya enggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya kayak Soundscape ini kayak ayo mulai saja gitu. Mas Nuran tahu sekali prosesnya ini. Gitu, berkali-kali tulisan misalnya dari teman-teman yang memang tidak punya background. Misalnya tidak banyak dari yang menulis, rajin nonton konser misalnya gitu, atau baru tahu kalau di Makassar itu seperti ini iklim musiknya dan seterusnya, tapi kemudian akhirnya ya seperti itu. Soal memasukkan yang tadi podcast dan segala macam tentu kita pikirkan. Kalau ada yang mau berkolaborasi, Mas Radit misalnya, Kakak Ale, dan bikin bareng gitu. Selalu aja ada ide gitu, tapi ya biasanya akan ada teman-teman yang lain gitu yang bisa support. Seperti itu sih Mas Radit. Siap Mas, saya terima kasih banyak sama KBJ tentunya buka buku ini. Semoga ada buka buku selanjutnya. Juga sama 3 narasumber, Mas Nuran, salam kenal. Semoga di kesempatan selanjutnya bisa berjumpa lagi. Banyak. Semoga sehat selalu dan riset-risetnya keren-keren. Riset-riset yang lain juga Mbak Ninin. Dan juga Mas Ale. Semoga saya berkesempatan memenuhi keinginan Mas Ale sebagai pengkritik musiknya Mas Ale gitu. Tapi sebenarnya lagunya Mas Ale bagus-bagus, paling bagus-bagus. Kritiknya mungkin ya kenapa lagunya bagus-bagus terus, lagunya kasih yang tidak bagus juga gitu. Terima kasih kepada Ibu ini teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Sehat selalu kita semua. Maaf kalau saya banyak keterbatasan dalam mereview atau memandu diskusi kali ini. Itu semua karena kesempurnaan hanya milik Andre Bekerja. Makasih ya Pak Budi. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih narasumber. Maafkan dulu kan tahunnya selalu Kakak Ais. Wih. Om Ale. Silakan nih Krak. Wah, ada Mbak Bunga juga masih. Wih. Ngana di mana doa ya kakak-kakak. Ya, 1, 2. Udah Krak. Sekali lagi. Oke. Oke, siap. Terima kasih teman-teman, Mbak Ninin. Terima kasih banyak Mas Nuran. Terima kasih, Ale. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Edo dan ulang tahun teman-teman. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Ale, kena keringatan kok, Le. Kita Kak. Nggak bilang siapa-siapa narasumber, gue kira cerita-cerita. Maaf teman-teman, kekurangannya. Dadah. Dadah. El. Jangan kau keluar, El. Apa lagi, Kak? Betul. Jadi madam aku ini, Ale. Iya. Pantes saya bilang kayak ku kenal gitu latar belakang kaset. Saya buru-buru.